Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang indikator mutu ya. Kebetulan hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini adalah hari ulang tahun Rumah Akreditasi yang 1 tahun. Jadi alhamdulillah Rumah Akreditasi telah berumur 1 tahun. Kali ini juga kita akan menunggu ya jumlah subscriber 12.000. Mohon Bapak Ibu untuk membantu kami untuk subscribe sehingga Rumah Akreditasi dalam 1 tahun ya mempunyai 12.000 subscriber ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Bapak Ibu sekalian ya, indikator mutu merupakan sesuatu yang menakutkan bagi Puskesmas karena kata mereka ya indikator mutu itu sesuatu yang rumit, yang sulit ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini Bapak Ibu akan paham dan tidak mengalami kesulitan lagi. Mari kita pahami dulu tentang kriteria 5.1.2 ya, standar akreditasi Puskesmas yang baru. Kepala Puskesmas dan tim atau petugas ya yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya berkomitmen ya untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Jadi maksudnya ini bahwa mutu itu terus harus ditingkatkan secara terus-menerus sehingga nanti pelayanan di Puskesmas itu betul-betul sangat bermutu ya. Baik, kita lihat pokok pikirannya ya. Kepala Puskesmas ya bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas program ya yang perlu diperbaiki ya dengan mempertimbangkan proses yang berimplikasi risiko ya, yang berisiko tinggi, high risk ya, yang melibatkan populasi dalam volume besar ya, yang high volume, yang membutuhkan biaya besar bila tidak dikelola dengan baik, itu high cost, dan capaian kinerja yang rendah ya, bad performance, atau cenderung menimbulkan masalah problem prone ya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, jadi kepala Puskesmas itu harus menetapkan prioritas program ya, program yang harus diprioritaskan ya. Bagaimana cara memprioritaskan itu ya sudah sering kita beritahukan, itu menggunakan rumus 3H1P ya. H yang pertama itu high risk, jadi yang mempunyai risiko yang besar. Kemudian ya H yang kedua adalah high volume ya. High volume itu yang volumenya atau frekuensinya sering terjadi ya. Dan high cost ya. High cost ini jika risiko itu tidak dikelola akan membutuhkan biaya yang besar ya. Kemudian yang ketiga, yang 1P itu problem prone, jadi itu selalu menimbulkan masalah. Jadi Bapak Ibu kalau memilih prioritas program itu berdasarkan 3H1P ya, high risk, high volume, high cost, dan problem prone ya. Ini adalah maksud dari pokok pikiran yang pertama. Berikutnya ya, keberhasilan peningkatan mutu itu dapat diukur melalui pengukuran indikator mutu. Berarti bisa dikatakan berarti indikator mutu itu apa? Adalah indikator untuk melihat ya keberhasilan peningkatan mutu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu pingin ya mutunya selalu meningkat, berarti Bapak Ibu harus membuat yang namanya indikator mutu ya. Puskesmas melakukan pengukuran indikator mutu yang terdiri ya. Jadi ada 3 indikator mutu yang harus dibuat oleh Puskesmas. Yang pertama adalah indikator nasional mutu ya, yang biasa disingkat dengan IMN. Ini adalah
indikator ini merupakan indikator yang wajib diukur dan wajib dilaporkan oleh seluruh puskesmas. Jadi indikator nasional mutu ini Bapak Ibu tidak perlu membuat karena ini sudah dibuatkan oleh Kemenkes. Jadi kita tinggal memakai, tinggal mengukur dan tinggal melaporkan ya. Berbeda dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah indikator mutu prioritas puskesmas ya, yang biasa disingkat dengan IMPP ya. Indikator ini dirumuskan berdasarkan prioritas masalah ya. Prioritas masalah tadi dicari dengan yang 3H 1P ya. 3H 1P tadi yang high risk, high volume ya, high cost, kemudian problem prone ya. Setelah diprioritaskan nanti baru diputuskan mana yang menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Nah, indikator ini bisa terjadi di admin, bisa di KMP, bisa di UKM, bisa di UKP, bisa di laboratorium, dan bisa di farmasi. Jadi indikator mutu prioritas puskesmas itu nanti bisa di mana-mana. Nah, kemudian yang harus dibuat yang ketiga adalah indikator mutu prioritas pelayanan ya. Ini disingkat IMPEL ya. Jadi indikator ini adalah indikator unit pelayanan. Masing-masing unit pelayanan itu juga harus membuat indikator ya untuk memperbaiki gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang indikator mutu ini ada 3 yang Bapak Ibu harus lakukan, yaitu indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas puskesmas, dan yang ketiga adalah indikator mutu prioritas pelayanan ya. 3 ini yang Bapak Ibu harus buat dan nanti diukur ya. Banyak yang puskesmas yang kesulitan dalam membuat indikator mutu prioritas puskesmas ya. Sudah kita buatkan video ya, kami sudah membuatkan video bagi Bapak Ibu bagaimana caranya membuat indikator mutu prioritas puskesmas ya. Bapak Ibu tolong masuk di rumah akreditasi ya, kemudian cari ini ya judulnya ya, IMPP ya, indikator mutu prioritas puskesmas. Nanti thumbnailnya yang seperti ini ya. Tolong ini diklik dan nanti di video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuatnya indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi bagi Bapak Ibu di puskesmas yang kesulitan membuat IMPP atau yang belum tahu cara yang benar membuat IMPP, tolong menonton video ini ya. Dengan menonton video ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham dan sudah bisa membuat indikator mutu prioritas puskesmas. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat indikator mutu unit pelayanan ya, kami juga sudah membuatkan videonya ya. Bapak Ibu silahkan menonton video di rumah akreditasi yang thumbnailnya ini ya, nanti dicari yang thumbnailnya ini. Di video ini kami juga sudah menjelaskan langkah demi langkah cara membuat indikator mutu unit pelayanan ya. Dengan menonton video ini ya, diharapkan Bapak Ibu sudah paham, bisa membuat dan tidak kesulitan lagi ya. Silahkan dinonton video ini sehingga Bapak Ibu paham dan bisa membuat indikator mutu unit pelayanan ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Puskesmas ya melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ya, baik itu melalui pelatihan, lokakarya, kaji banding, atau ya pelatihan kerja, atau on the job training, atau pelatihan geriaan ya, atau in-house training ya, tentang program peningkatan mutu. Jadi maksudnya Bapak Ibu harus secara ya berkesinambungan itu dalam rapat-rapat misalnya di Lokmin atau rapat yang lain ya, tentang peningkatan mutu itu selalu diberikan ya, sehingga nanti para stafnya itu langkah demi langkah itu semakin paham tentang apa yang dimaksud mutu dan bagaimana cara meningkatkan ya. Ini yang diharapkan oleh pokok pikiran ini ya. Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Indikator mutu yang sudah tercapai selama 1 tahun berjalan dapat diganti dengan indikator mutu yang baru ya.
Jadi maksudnya begini, jika Bapak Ibu membuat indikator mutu, kemudian ternyata indikatornya itu targetnya sudah tercapai, maka Bapak Ibu pada tahun berikutnya itu bisa merubah indikator mutu yang sudah tercapai ini menjadi indikator mutu yang lain yang targetnya belum tercapai ya. Jadi ini dibolehkan oleh standarnya ya. Baik, kita lihat sekarang elemen penilaiannya ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu menyiapkan EP-nya dan dokumennya ya, sehingga nanti yang perlu diberitahukan kepada surveyornya sehingga Bapak Ibu tidak merasa kesulitan. Kita lihat EP yang pertama ya. Terdapat kebijakan, kalau kebijakan berarti namanya membuat SK ya. Membuat SK tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator. Berarti Bapak Ibu ini membuatnya dua ya. Satu membuat SK tentang indikator mutu. Ingat indikator mutunya tadi ada 3 ya. Indikator mutu ya, indikator nasional mutu, kemudian indikator mutu prioritas Puskesmas, dan indikator mutu unit pelayanan. 3 ya. Kemudian masing-masing 3 itu semuanya dibuat profil indikatornya ya. Bagaimana cara membuat profil indikatornya nanti kita tunjukkan ya. Sekarang regulasinya ya. Ini kan R minta regulasi ya. Apa yang Bapak Ibu harus siapkan ya, yang mau ditunjukkan pada surveyor yang kita tunjukkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu membuat SK ya. SK tentang indikator mutu. Ingat ya, indikatornya ada 3, indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas Puskesmas, dan indikator mutu unit pelayanan ya. Oke. Kemudian setelah SK-nya dibuat, masing-masing dibuatkan profil indikator mutu gitu ya. Jadi ini jangan lupa, jadi tidak cukup hanya membuat SK-nya, tetapi Bapak Ibu juga harus membuat profil indikator mutu. Ini untuk memenuhi EP yang pertama. Ya. Banyak bagi Bapak Ibu yang kesulitan membedakan antara indikator kinerja dan indikator mutu ya. Kami sudah membuatkan video yang untuk bisa memahami apa bedanya indikator kinerja dan indikator mutu ya. Memang ini saling berkaitan ya, tetapi itu berbeda ya. Ya, makanya Bapak Ibu harus paham. Nah, untuk memahami ini kami sudah membuatkan videonya. Silahkan ditonton ya di rumah akreditasi. Nanti di thumbnail yang seperti ini, perbedaan indikator kinerja dan indikator mutu. Nanti Bapak Ibu silahkan belajar dengan menonton video ini. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan paham apa bedanya indikator kinerja dan indikator mutu. Jadi maksudnya jangan sampai Bapak Ibu itu keliru membuat indikator mutu tapi keliru membuat indikator kinerja. Ini sesuatu yang berbeda. Silakan ditonton supaya Bapak Ibu paham. Berikutnya, setelah indikator mutu itu dibuat, Bapak Ibu juga harus membuat profil indikator mutu ya. Banyak yang Puskesmas yang kesulitan untuk membuat profil indikator mutu ya. Karena profil indikator mutu ini setiap satu indikator harus dibuat satu profil. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini kita sudah membuatkan video ya. Tolong di video ini ya, yang thumbnailnya ini, jadi masuk di YouTube, kemudian masuk di rumah akreditasi, kemudian pilih ini ya, profil indikator mutu. Di sini kami telah menjelaskan langkah demi langkah cara membuat profil indikator mutu. Setelah Bapak Ibu nanti melihat video ini, insya Allah Bapak Ibu dengan mudah bisa membuat profil indikator mutu. Jadi tadi di EP pertama tadi setelah membuat SK, Bapak Ibu harus membuat profil indikator mutu. Jadi makanya video ini harus dibuat sehingga Bapak Ibu nanti bisa membuat profil indikator ini dengan baik ya. Silakan ditonton ya. Ya, berikutnya adalah EP yang kedua ya. Dilakukan ya pengukuran indikator mutu sesuai dengan profil indikator mutu. Jadi setelah indikator mutu itu dibuat,
Langkah yang kedua itu adalah mengukur ya, mengukur indikator mutu. Perlu saya ingatkan di sini, indikator mutu itu bisa diukur ya kalau Bapak Ibu sudah membuat profil indikatornya. Jadi kalau profil indikatornya belum ditentukan, belum dibuat, Bapak Ibu tidak bisa mengukur ini. Jadi langkahnya saya ulangi lagi, setelah indikator mutu itu dibuat, berikutnya membuat profil indikator mutunya, baru bisa mengukur indikator mutu. Jadi urutannya begitu. Jadi sekali lagi, pengukuran indikator mutu itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu bisa atau sudah membuat profil indikator ya. Jadi nanti untuk memenuhi EP ini, dokumen apa yang diperlukan ya? Di sini ada dua ya, minta dokumen dan ada wawancara ya. Nah, dokumennya adalah bukti pengukuran indikator mutu yang sesuai dengan profil indikator ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus menunjukkan bukti-buktinya ya, bukti cara pengukurannya. Nah, caranya bagaimana itu sesuai dengan yang ditulis di profil indikatornya ya. Nah, Bapak Ibu nanti setelah membuat profil indikator mutu ya, tolong ini itemnya ada 21 ya. Tolong Bapak Ibu dilihat elemen yang 12 ya. Di elemen 12 itu ada yang namanya formula. Formula itu rumus. Jadi dengan melihat rumus itu adalah cara menghitungnya atau cara mengukur indikator mutu. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu diminta untuk mengukur indikator mutu, Bapak Ibu langsung membuka profil indikatornya, dilihat elemen yang ke-12. Nah, elemen ke-12 itu tentang formula. Nah, formula itu apa? Rumus ya, rumus untuk menghitung indikator mutunya itu ya. Misalnya ini contohnya ya, jumlah pasien yang patuh ya terhadap jadwal kontrol dibagi jumlah total pasien hipertensi kali 100%. Nah, dengan adanya rumus ini ya, Bapak Ibu nanti bisa mengukur ini indikator mutunya. Jadi sekali lagi, untuk mengukur indikator mutu, Bapak Ibu harus melihat profil indikatornya, kemudian masuk ke elemen 12. Di situ ada formula. Formula itu ada rumus. Dengan rumus itu maka Bapak Ibu bisa mengukur indikator mutunya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, cara mengukur indikator mutu. Ya, berikutnya ya. Ya, ini tentang wawancara ya. Ya, jadi pengukuran indikator selain dokumen juga ada wawancara ya. Bapak Ibu harus menyiapkan nanti, soalnya surveyor juga akan melakukan wawancara. Siapa yang diwawancarai ya? Di sini disebutkan yang akan diwawancarai adalah PJ ya. PJ yang membuat indikator itu, atau PJ mutu atau tim mutu itu ya. Jadi yang berhubungan itu ya. Jadi bisa PJ yang bertanggung jawab terhadap indikator mutu itu, atau PJ tentang mutu atau tim mutu, itu yang akan diwawancarai. Diwawancarai tentang apa? Yaitu diwawancarai terkait pengukuran indikator mutu. Jadi nanti kalau misalnya PJ mutu ditanya bagaimana caranya mengukur indikator mutu, nanti kalau bisa menjelaskan dengan baik, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Baik, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, berikutnya dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas ya, berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikan. Jadi setelah indikator mutu itu diukur, berikutnya dilakukan evaluasi ya, evaluasi tentang upaya peningkatan mutu. Nah, upaya peningkatan mutu ini ya dikerjakan berdasarkan ya RTL perbaikannya ya. Nah, jadi nanti kita berikan penjelasan lebih lanjut supaya Bapak Ibu pahamnya. Dalam EP ini yang diminta dua ya, ada dokumen dan ada wawancara ya. Jadi yang diminta adalah bukti evaluasi ya, evaluasi tentang peningkatan mutu. Jadi ini yang namanya evaluasi, yaitu evaluasi itu membandingkan antara target dan cakupan. Jadi nanti Bapak Ibu, yang namanya evaluasi ini adalah membandingkan cakupan dan target ya. Karena di profil indikator itu
sudah ditetapkan targetnya. Jadi setelah diukur dibandingkan dengan targetnya, kalau targetnya itu melebihi berarti sudah baik, tidak perlu dilakukan tindak lanjut. Tetapi jika cakupannya itu kurang dari target, maka perlu dianalisis ya, dianalisis, dicari penyebabnya, kemudian dibuat RTL. Nah, RTL-nya ini yang mau diminta ya, diminta oleh EP ini ya. Jadi sekali lagi yang dilakukan peningkatan mutu itu untuk cakupan-cakupan yang kurang dari target, sedangkan yang sudah lebih dari target itu cukup dipertahankan, tidak perlu dilakukan tindak lanjut ya. Bagaimana caranya mengevaluasi peningkatan mutu? Nah, ini kita berikan beberapa caranya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih caranya bagaimana untuk meningkatkan mutu itu. Kita perlu melakukan evaluasi ya. Nah, dengan penjelasan ini nanti Bapak Ibu tidak bingung ya. Cara yang pertama adalah dibandingkan secara serial waktu ya. Jadi misalnya membandingkan ya, misalnya sekarang bulan Juni ya, kalau bulan Juni berarti dibandingkan dengan bulan yang lalu ya, misalnya bulan Mei ya. Kalau bulan Mei cakupannya 90%, kemudian bulan Juni 80%. Nah, berarti ada kurang. Nah, ini perlu dicari harusnya kan minimal tetap atau tambah naik ya. Ini yang namanya mengevaluasi berdasarkan serial waktu ya. Atau cara yang kedua ya, membandingkan dengan target. Jadi misalnya cakupan sekarang ya berapa, targetnya berapa. Misalnya targetnya 90%, cakupannya 80% ya, berarti kurang dari target. Kalau kurang dari target berarti perlu dianalisis, kemudian nanti dicari rencana tindak lanjut. Ini cara yang kedua ya. Nah, cara yang ketiga adalah dibandingkan dengan fasilitas yang lain. Jadi kalau puskesmas dengan puskesmas yang lain ya, kita biasa menyebut ini kaji banding. Jadi kalau kita cakupannya rendah itu kaji banding dengan puskesmas yang cakupannya tinggi. Ini adalah cara yang ketiga. Jadi cara mengevaluasi peningkatan mutu bisa dilakukan dengan kaji banding. Itu cara ketiga ya. Kemudian cara yang keempat adalah dibandingkan dengan best practice. Jadi kalau ada puskesmas yang sudah paripurna, sudah cakupannya bagus semua ya, Bapak Ibu bisa belajar ke sana ya, dalam rangka untuk meniru best practice-nya itu. Jadi ini ada 4 cara untuk mengevaluasi Bapak Ibu ya, bisa dengan serial waktu, dengan membandingkan dengan target, bisa dengan kaji banding, atau dengan melakukannya dengan best practice ya. Mungkin saya menyarankan yang paling mudah ini ya, dibandingkan dengan targetnya, ini adalah yang paling mudah. Nanti akan kita berikan contohnya ya. Oke, sekarang kalau yang contoh evaluasi ya, evaluasi yang dibanding dengan target ya, ini contohnya tentang KKT ya, kepatuhan kebersihan tangan. Ini kita berikan contoh supaya Bapak Ibu nanti bisa caranya mengevaluasi. Jadi Bapak Ibu membuat format seperti ini ya, nomornya, kemudian kegiatannya apa ditulis di sini, targetnya berapa, cakupannya berapa, nanti ada kesenjangan ditulis di sini. Ini cara mengevaluasi membandingkan cakupan dengan target. Nanti kalau Bapak Ibu nanti membuat kolom seperti ini. Sekarang kita beri contoh pengisiannya ya. Ini nomornya kita tulis 1 ya. Kemudian kegiatannya apa ditulis di sini. Kita beri contoh misalnya kegiatan KKT ya, kepatuhan kebersihan tangan ya. Targetnya berapa ditulis di sini. Misalnya 95%. Kemudian cakupannya berapa? Cakupannya 85%. Berarti kurang. Kalau cakupannya kurang, ini ada masalah, berarti ini harus ditindaklanjuti. Tapi kalau ini misalnya cakupannya sudah 98%, berarti kan sudah di atas target, berarti sudah baik. Kalau sudah baik itu tidak perlu ditindaklanjuti, artinya cukup dipertahankan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah contoh yang kurang, berarti targetnya 95, cakupannya 80%, berarti ada kesenjangan. Kesenjangannya ditulis di sini, misalnya -10 ya. Berarti ini ada masalah ya, ada kurang. Kalau kesenjangannya negatif berarti ini namanya masalah. Masalah ini harus ditindaklanjuti ya. Jadi langkah setelah ini adalah langkah analisis ya.
Bagaimana caranya menganalisis? Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, menganalisis ya, ini menggunakan 3 kolom seperti ini ya. Masalahnya apa ditulis di sini, penyebabnya apa ditulis di sini, kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini berdasarkan penyebab ya. Cara mencari penyebab masalah bisa menggunakan fishbone diagram ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mencari ini menggunakan fishbone diagram. Kita berikan contohnya. Tadi masalahnya adalah ini ya, cakupan ya KKT ya kepatuhan kebersihan tangan kurang 10% dari target, kan tadi kan min 10. Jadi ini masalahnya ditulis di sini, kemudian cakupannya kurang, ini penyebabnya apa ditulis di sini. Bagaimana cara mencari penyebabnya? Itu menggunakan fishbone diagram ya. Misalnya sudah ketemu penyebabnya adalah pengetahuan kebersihan tangan petugas itu rendah, ini penyebabnya, sehingga cakupannya itu menjadi turun. Nah, kalau penyebabnya itu pengetahuan yang rendah, berarti kita buat rencana tindak lanjutnya. Kita buat misalnya rencana tindak lanjutnya adalah penyuluhan petugas tentang kebersihan tangan. Ini yang mau kita lakukan ya. Kalau membuat RTL tidak boleh hanya 1 kolom, soalnya kalau hanya 1 kolom seperti ini itu tidak bisa dikerjakan. Maksudnya ini waktunya kapan, tempatnya di mana, biayanya berapa, siapa yang bertanggung jawab, tujuannya apa, sasarannya siapa, tidak ada. Makanya RTL yang pendek ini harus kita panjangkan. Jadi kalau membuat RTL itu harus lengkap, tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita berikan contoh membuat RTL yang lengkap ya di slide berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu kalau membuat RTL ya, RTL yang lengkap. Jadi kalau membuat RTL yang lengkap, ini nomor, kemudian kegiatannya apa ditulis di sini, tujuannya apa ditulis di sini, sasarannya siapa tulis di sini, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa, dan kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan ditulis di sini. Ini adalah kolom cara membuat rencana tindak lanjut. Kita berikan contohnya ya. Nomornya misalnya 1 ya. Kegiatannya apa? Tadi sudah ditulis adalah penyuluhan kebersihan tangan ya. Ini yang mau kita lakukan. Tujuannya apa? Kita ditulis di sini. Tujuannya adalah agar petugas kesehatan di Puskesmas paham tentang KKT ya, tentang kebersihan tangan ya. Sasarannya siapa ya? Sasarannya adalah petugas ya Puskesmas, petugas kesehatan ya Puskesmas. Tempatnya di mana mau dilakukan, kita tulis misalnya di aula Puskesmas. Waktunya kapan ya, kita tulis ini misalnya bulan September tahun 2023 ya. Pelaksananya siapa? Ya, pelaksananya tim mutu. Jadi nanti yang akan memberikan penyuluhan itu tim mutu. Biayanya berapa? Misalnya kita tulis di sini ya. Kita berikan contoh aja misalnya 20 juta ya. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditulis di sini. Begini ya Bapak Ibu cara membuat rencana tindak lanjut. Dengan contoh ini Bapak Ibu saya harapkan kalau membuat RTL itu lengkap seperti ini. Jangan hanya 1 kolom berhenti ya. Oke. Baik, kita lihat EP berikutnya yang ketiga ya. Jadi ini tentang wawancaranya ya. Tadi yang tentang dokumennya, cara membuat dokumen, sekarang wawancaranya ya. Siapa yang akan diwawancarai ya? Yang diwawancarai adalah kepala Puskesmas, PJ Mutu dan tim mutu. Jadi 3 ini yang akan diwawancarai ya tentang evaluasi peningkatan mutu. Jadi kepala Puskesmas, PJ Mutu dan tim mutu. Akan diwawancarai tentang apa? Ini diwawancarai terkait proses evaluasi pengukuran mutu. Jadi nanti baik kepala Puskesmas, PJ Mutu atau tim mutu ini akan ditanya ya oleh surveyornya ya. Ya bagaimana cara mengevaluasi pengukuran mutu. Nah kalau semuanya bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai baik. Jadi makanya Bapak Ibu harus menyiapkan. Jadi tidak cukup hanya dokumen, tetapi juga dengan wawancara ya. Nanti kedua nilai ini akan digabung ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu tolong jangan lupa untuk subscribe ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru ya. Sekali lagi mohon kami dibantu dengan subscribe ya.
Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditulis di komen ya, di komennya YouTube ya. Dan juga kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, kepada teman kita yang lain, kepada sejawat kita yang lain, agar teman dan sejawat kita itu ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.